Johnny berusaha menenangkan napasnya yang memburu, tapi kepanikannya terlalu besar. Bro, kita kenapa malah lari ke dalam hutan? Jalurnya di mana sih? Budi menyorotkan senter ke sekeliling, tapi hanya terlihat pepohonan lebat yang gelap. Bro, seriusan lo? Lo cuma bawa sneakers gitu? Johnny melirik kaki Rian dengan tatapan ragu. Sepatu kain tipis itu jelas nggak dirancang untuk medan gunung. Ah, santai aja John, balas Rian sambil mengangkat ranselnya yang terlihat seperti lebih cocok buat hangout di mall daripada mendaki gunung. Ini sepatu mahal cuy, nggak bakal licin lah. Lagian gunung ini nggak terlalu susah kan? Budi yang sejak tadi sibuk mengatur posisi barang di ranselnya, hanya menggeleng sambil menghela napas panjang. Kagak tahu dah, kita mah baru pertama kali naik gunung. Elo malah gaya sok guide, jangan sampai lo bikin repot Yan. Rian tertawa kecil. Santai bud, namanya juga petualangan. Ntar juga kita sampai puncak sambil seru-seruan. Hari itu mereka bertiga memulai perjalanan ke Gunung Laras. Sebuah gunung yang terkenal dengan keindahan alamnya, sekaligus cerita-cerita mistis yang sering beredar di kalangan pendaki. Mereka berangkat pagi-pagi dari Jakarta Selatan, menyewa mobil hingga sampai ke base camp. Saat mendaftar, petugas base camp sempat menatap mereka dengan alis terangkat, mungkin karena perlengkapan mereka yang jauh dari standar pendaki berpengalaman. Dari Jakarta ya mas, ini pertama kali naik gunung? Tanya petugas. Iya mas, jawab Budi sopan. Gunung ini aman kan? Selama ikutin aturan sih aman. Tapi jangan sombong sama gunung. Apalagi ini Gunung Laras. Jangan bikin gaduh atau macam-macam. Tatapan petugas itu berubah serius, membuat Johnny sedikit bergidik. Setelah mengisi formulir, mereka mulai mendaki. Trek awal terasa cukup mudah. Jalurnya masih landai dengan pemandangan hutan yang hijau dan segar. Tapi tak lama kemudian, medan mulai menanjak dan udara semakin dingin. Gila, dinginnya nusuk, keluh Rian sambil menarik jaket tipisnya yang terlihat sama sekali tidak cocok untuk mendaki. Makanya gue bilang tadi bawa perlengkapan yang benar, sahut Johnny. Tapi lo mah gaya terus. Mereka terus mendaki hingga sore menjelang. Langit mulai meredup dan kabut tipis mulai menyelimuti jalur. Suasana berubah menjadi semakin sunyi. Rian yang sejak tadi ceria, kini mulai terlihat lelah. Gue capek banget cuy, kata Rian sambil duduk di atas batu besar. Istirahat dulu dong. Kita harus nyari tempat buat ngecamp sebelum gelap, Yan, sahut Budi. Kalau lo mau berhenti, ntar makin susah jalannya. Namun baru saja mereka berdiri untuk melanjutkan perjalanan, terdengar suara gemerisik dari dalam semak-semak di samping jalur. Johnny langsung berhenti. Lo denger nggak? Bisiknya. Denger apaan? Tanya Rian, meski ekspresinya juga mulai tegang. Gemerisik itu semakin jelas, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak mendekat, tapi tidak menampakkan wujudnya. Hanya suara ranting yang patah dan dedaunan yang terinjak. Seriusan bro, itu apaan? Johnny memeluk ranselnya erat-erat, pandangannya menyapu sekitar. Budi mencoba tetap tenang, meski keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Mungkin binatang, santai aja, jangan panik. Namun langkah mereka langsung terhenti ketika terdengar suara samar, seperti seseorang berbisik. Tapi itu bukan suara manusia. Bisikan itu terlalu pelan dengan nada yang tidak wajar. Rian langsung terdiam. Wajahnya pucat pasi. Tadi siapa yang ngomong? Lo John? Gua kagak ngomong. Johnny menjawab dengan suara gemetar. Gua juga enggak, sahut Budi dengan nada semakin tegang. Mereka saling menatap, tubuh mereka kaku di tengah jalur yang kini terasa seperti memerangkap mereka. Hutan yang tadinya damai mendadak terasa seperti mengawasi mereka. Bro, ini nggak benar. Kita balik aja, gimana? Kata Johnny, suaranya hampir berbisik. Balik kemana? Udah setengah jalan. Balas Budi dengan nada frustrasi. Mungkin cuma halusinasi, kita capek aja. Tapi sebelum mereka sempat bergerak lagi, terdengar suara tertawa kecil, pelan, menyeramkan, dan seolah berasal dari semua arah. Hah? Rian langsung berteriak, mencoba menyalakan senter kecil yang ia bawa, tapi cahaya itu malah berkedip-kedip, seperti hampir habis baterainya. Lari! Teriak Budi, dan mereka bertiga langsung berlari tanpa arah, meninggalkan jalur pendakian. Di tengah gelapnya hutan,
Mereka tidak sadar bahwa mereka semakin menjauh dari jalur resmi. Langkah mereka berhenti ketika Johnny tersandung sesuatu. Saat ia menyinari dengan senter, mereka melihat kain kusam dan sobekan baju yang tampaknya sudah sangat lama berada di sana. Bau busuk mulai menyengat hidung mereka. Ryan membungkuk untuk melihat lebih dekat, tapi langsung melompat mundur sambil berteriak. Astaga, itu tulang manusia. Dan di saat itu juga, suara langkah kaki terdengar lagi. Semakin dekat, semakin berat, seolah sesuatu yang besar sedang bergerak ke arah mereka. Johnny berusaha menenangkan napasnya yang memburu, tapi kepanikannya terlalu besar. Bro, kita kenapa malah lari ke dalam hutan? Jalurnya di mana sih? Budi menyorotkan senter ke sekeliling, tapi hanya terlihat pepohonan lebat yang gelap. Tidak ada tanda-tanda jalur pendakian. Gua nggak tahu, semua ini sama aja. Kita harus balik sekarang, desak Johnny. Tapi Ryan yang masih memegang sobekan kain dan melihat tulang manusia tadi malah terduduk lemas. Gue nggak mau mati di sini cuy, gue nggak mau mati. Budi menarik Ryan berdiri. Tenang, kita belum mati, jangan ngomong sembarangan. Tapi kata-kata Budi hanya memantul di udara hutan yang kosong, sementara langkah berat yang tadi mereka dengar mulai terdengar lagi, lebih jelas, lebih menyeramkan. Langkah itu disertai suara tarikan napas panjang dan berat, seperti sesuatu yang berusaha menarik oksigen di udara yang dingin. Lari lagi, teriak Budi, dan mereka bertiga berusaha berlari meskipun kaki mereka terasa lemas. Tapi mereka hanya berlari dalam lingkaran. Hutan itu terasa seperti jebakan yang tidak memiliki jalan keluar. Setelah beberapa menit, mereka tiba lagi di tempat yang sama. Sobekan kain dan tulang tadi masih ada di sana, seakan-akan menunggu mereka kembali. Ini nggak masuk akal. Johnny memukul batang pohon terdekat. Kita muter-muter di tempat yang sama. Ryan mulai menangis, wajahnya penuh dengan kengerian. Ini gara-gara lo, Budi. Lo yang ngajak kita ke gunung ini. Kita harusnya di rumah aja. Stop! Budi berteriak, mencoba menenangkan semua orang, termasuk dirinya sendiri. Gue nggak ngajak kalian buat begini. Tenang, kita cari arah lain. Namun sebelum mereka sempat bergerak, terdengar suara keras seperti pohon tumbang di kejauhan. Tanah di sekitar mereka seakan bergetar. Apaan lagi itu? Johnny memandang ke segala arah, matanya membelalak ketakutan. Kabut semakin tebal, menutup jarak pandang hingga hanya beberapa meter. Senter mereka mulai kehilangan kekuatannya, menyala redup seperti lilin yang hampir padam. Tiba-tiba, suara langkah berat itu berhenti. Hening menggantung di udara, begitu sunyi hingga mereka bisa mendengar degup jantung masing-masing. Bro, Ryan berbisik, tubuhnya gemetar. Ada yang ngeliatin kita. Mereka semua menoleh serempak ke arah yang sama. Di balik kabut, mereka melihat sesuatu. Bayangan besar lebih tinggi dari manusia biasa, berdiri tak bergerak di antara pepohonan. Matanya atau sesuatu yang tampak seperti mata bercahaya merah samar. Jangan liatin, bisik Budi, suaranya hampir tidak terdengar. Tapi terlambat, Ryan tidak bisa mengalihkan pandangannya. Bayangan itu bergerak, sedikit mendekat. Langkahnya begitu lambat, seakan menikmati rasa takut yang menyelimuti mereka. Lari! Teriak Budi lagi, dan mereka langsung kabur ke arah berlawanan. Namun, bayangan itu terus mengikuti mereka. Suaranya seperti ranting-ranting yang dipatahkan dengan sengaja. Setelah beberapa waktu berlari tanpa arah, mereka tiba di sebuah area terbuka kecil, sebuah lapangan sempit yang dikelilingi pohon-pohon tua. Di tengahnya, berdiri sebuah bangunan kayu kecil yang tampak seperti gubuk tua. "Ke sana! Cepat!" teriak Budi. Mereka bertiga berlari masuk ke dalam gubuk itu tanpa berpikir panjang. Pintu kayunya berderit keras saat mereka tutup, dan suasana di dalamnya terasa lebih menyeramkan. Dindingnya penuh coretan tak beraturan, dan bau busuk menyengat hidung mereka. Sialan, ini apa lagi? Johnny melihat sekeliling dengan wajah panik. Kenapa gubuk ini ada di sini? Budi mencoba menenangkan napasnya. Nggak penting, yang penting kita aman. Untuk sekarang. Namun saat mereka melihat ke lantai, hati mereka serasa berhenti berdetak. Di sana, terlihat tumpukan tulang belulang manusia yang sudah lama membusuk, masih berserakan bersama sisa-sisa pakaian pendaki lain. Ryan langsung muntah di pojokan.
Ini nggak mungkin. Ini tempat apa sih? Kita nggak boleh di sini. Johnny berusaha membuka pintu, tapi pintu itu tidak mau bergerak sedikit pun, seolah terkunci dari luar. Tiba-tiba, terdengar suara pelan di dalam gubuk, seperti langkah kecil seseorang. Tapi itu bukan mereka. Bro, Ryan berbisik dengan suara gemetar, menunjuk ke sudut gelap gubuk. Di sana, mereka melihatnya. Sesosok tubuh kurus kering, dengan kulit yang hampir menempel pada tulang. Makhluk itu menatap mereka dengan mata kosong yang membara. Mulutnya tersenyum lebar, memamerkan deretan gigi yang tidak manusiawi. Kalian tidak akan pulang. Bisik makhluk itu. Suaranya seperti gemerisik angin di antara daun. Tubuh ketiganya membeku di sudut gubuk. Jantung mereka berdetak liar seperti hendak meledak. Makhluk itu masih berdiri di pojokan, tubuhnya melengkung seperti tidak memiliki tulang. Senyumnya semakin melebar hingga hampir membelah wajahnya menjadi dua. Kalian datang ke tempat yang salah. Suara itu terngiang-ngiang di telinga mereka, meskipun bibir makhluk itu nyaris tidak bergerak. Keluar, jauhin kami, teriak Johnny. Suaranya pecah oleh rasa takut. Ia melemparkan botol air mineral ke arah makhluk itu. Tetapi botol itu melayang melewatinya, seolah makhluk itu bukan sesuatu yang nyata. Tiba-tiba lampu senter mereka padam serempak. Gelap menyelimuti mereka sepenuhnya, hanya meninggalkan suara langkah pelan yang semakin mendekat. Budi, nyalain senter lo, Ryan berbisik histeris, tubuhnya gemetar tanpa kendali. Aku nggak bisa, mati semua. Budi meraba-raba senter di tangannya, tetapi tidak ada respon. Hening menggantung sesaat. Namun itu bukan keheningan yang menenangkan. Itu keheningan yang dipenuhi bisikan-bisikan kecil. Suara anak-anak menangis, tertawa, dan memanggil nama mereka satu persatu. Ryan! Suara itu terdengar begitu dekat, seperti diucapkan di samping telinga. Ryan menjerit keras dan mencoba berlari, tetapi ia malah tersandung dan jatuh ke lantai gubuk yang basah. Ketika ia menyentuh lantai, ia menyadari bahwa itu bukan hanya basah. Itu berlendir dan lengket. Ia menyorotkan senter kecilnya yang tiba-tiba menyala kembali. Lantai gubuk itu dipenuhi dengan darah segar. Bukan hanya tulang belulang yang berserakan, tapi ada daging yang terlihat baru, seperti sisa tubuh manusia yang belum lama ini dicabik-cabik. Ini neraka, gumam Ryan dengan suara gemetar. Di tengah kengerian itu, suara langkah berat terdengar lagi, tetapi kali ini lebih keras. Tidak berasal dari makhluk di sudut, tetapi dari luar gubuk. Sesuatu yang jauh lebih besar, mendekat, mengguncang tanah di bawah mereka. Gue nggak mau mati di sini. Johnny menangis, menarik-narik pintu yang masih terkunci. Buka, buat kita keluar. Makhluk di pojokan itu perlahan bergerak mendekati mereka. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di lantai. Kalian milik kami sekarang. Bisiknya dengan nada melengking yang membuat telinga mereka sakit. Budi, dengan sisa keberanian yang ia punya, meraih batu besar di lantai dan melemparkannya ke arah makhluk itu. Batu itu menghantam keras, tetapi makhluk itu hanya tertawa. Suara tawanya memantul ke seluruh ruangan, mengerikan, dan membuat kepala mereka berdenyut. Lalu, pintu gubuk tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Udara dingin menyergap mereka, dan di luar sana, sosok besar yang mereka dengar sebelumnya mulai terlihat. Itu adalah raksasa kabut. Tubuhnya seperti terbuat dari bayangan pekat, dengan kepala yang menyerupai tengkorak rusa dan tanduk yang menjulang tinggi. Matanya yang kosong menatap langsung ke dalam gubuk, mengintimidasi, membuat nyali mereka runtuh. Keluar, lari! Budi berteriak sambil menarik Johnny dan Ryan keluar. Mereka berlari sekuat tenaga, terjatuh dan tersandung di jalan setapak yang entah berasal dari mana. Tapi itu lebih baik daripada tetap berada di gubuk. Namun mereka tidak bisa lari jauh. Kabut mulai menebal, menutup jalan mereka seperti tirai. Johnny yang berlari di depan tiba-tiba terhenti, wajahnya berubah pucat. "Kenapa lu berhenti?" teriak Budi. Tuh. Johnny menunjuk ke depan, tapi tidak bisa berkata-kata. Di depan mereka puluhan sosok menyerupai manusia berdiri di antara kabut. Wajah mereka tidak berbentuk, hanya ada lubang hitam di tempat mata, hidung, dan mulut. Tubuh mereka kurus kering, seperti tidak memiliki daging,
hanya kulit yang menempel pada tulang. Salah satu sosok itu maju. Tangannya yang kurus dan panjang menunjuk langsung ke arah mereka. Kalian tinggal di sini selamanya. Tanpa peringatan, tanah di bawah kaki mereka bergetar keras, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam bumi. Dari celah-celah tanah, tangan-tangan kurus mulai mencuat, mencoba meraih kaki mereka. "Budi, gue ketarik, gue ketarik!" Rian menjerit saat salah satu tangan itu mencengkram kakinya dan mulai menyeretnya ke bawah. "Pegang gue!" Budi berusaha menarik Rian, tapi kekuatan tangan itu jauh lebih besar. Rian terseret lebih dalam, hanya menyisakan wajahnya yang menangis penuh ketakutan. "Budi, jangan tinggalin gue, Budi! Jangan tinggalin gue!" Teriak Rian sebelum wajahnya hilang sepenuhnya ke dalam tanah. Joni dan Budi hanya bisa menatap kosong, tubuh mereka membeku karena ketakutan. Suara jeritan Rian masih terdengar di bawah tanah, memudar perlahan. Kita harus keluar dari sini," bisik Joni. Tetapi sebelum mereka bisa bergerak, bayangan besar dengan tanduk itu muncul lagi di belakang mereka. Mata raksasa itu menatap mereka dalam-dalam, seperti memutuskan apa yang akan dilakukan. Dan dalam sekejap semuanya menjadi gelap. Setahun setelah kejadian menghilangnya 3 pendaki di Gunung Laras, cerita itu telah berubah menjadi legenda lokal. Pendaki-pendaki baru yang datang selalu diingatkan untuk tidak melanggar aturan dan menghormati gunung. Namun kisah tentang Rian, Joni, dan Budi tidak pernah menemukan titik terang. Tidak ada yang tahu di mana mereka berada, meski pencarian dilakukan berulang kali. Hari itu, Joko, seorang pemburu liar, mendaki jauh ke dalam hutan larangan Gunung Laras. Joko bukan orang yang percaya pada cerita mistis. Baginya, gunung hanya ladang berburu. Dengan membawa senapan dan anjing pelacaknya, ia masuk ke jalur yang jarang dilalui manusia. "Hush, tenang, boy," ujar Joko pada anjingnya, yang terus menggonggong, menatap gelisah ke arah semak-semak. "Ada babi hutan ya?" Namun anjing itu tidak bergerak mendekat. Ia hanya menatap ke depan dengan ekor yang merunduk, bulunya berdiri seperti ketakutan. Joko mengabaikan anjingnya dan melangkah lebih dalam. Kabut tebal mulai menyelimuti hutan, meskipun hari masih siang. Ia berhenti sejenak, menyadari bahwa hutan ini terasa berbeda. Tidak ada suara burung, tidak ada gemerisik dedaunan. Hanya keheningan yang membuat tengkuknya merinding. "Apaan ini?" gumamnya sambil melirik ke sekeliling. Langkahnya terhenti ketika ia mencium bau yang sangat menusuk. Bau busuk bercampur dengan tanah basah. Anjingnya menggonggong lagi, kali ini lebih keras, dan berlari ke sebuah area terbuka kecil yang diselimuti kabut. "Boy, balik sini," panggil Joko. Tetapi anjing itu tidak kembali. Dengan hati-hati, Joko mengikuti anjingnya. Ketika ia tiba di area terbuka itu, matanya membelalak. Di depannya ada sebuah gubuk kayu tua yang tampak seperti mau roboh. "Apa-apaan ini? Gubuk di tengah hutan?" Joko melangkah mendekat, rasa ingin tahunya mengalahkan rasa takutnya. Pintu gubuk itu terbuka sedikit. Anjingnya berdiri di depan pintu, menggonggong tanpa henti. Joko memanggil, tetapi anjing itu menolak mendekat lebih jauh. Dengan napas yang mulai berat, Joko mendorong pintu gubuk. Bau busuk semakin menyengat, membuatnya hampir muntah. Ketika ia menyalakan senter untuk melihat ke dalam, ia terpaku. Di lantai gubuk, tergeletak 3 kerangka manusia dalam posisi yang tidak wajar. Tulang-tulang itu terlihat rapuh dan mengering, tetapi pakaian yang masih tersisa menunjukkan bahwa mereka pernah menjadi pendaki. Joko memundurkan tubuhnya, menahan napas. Astaga, ini mereka, pendaki yang hilang tahun lalu. Namun yang membuatnya tidak bisa bergerak adalah coretan di dinding gubuk. Coretan itu terbuat dari sesuatu yang menyerupai darah kering, membentuk tulisan yang tidak jelas. Tetapi ada satu kalimat dalam bahasa manusia yang ia pahami. "Jangan ganggu kami." Joko mundur perlahan, tetapi ketika ia hampir keluar dari gubuk, sesuatu membuatnya berbalik. Ia merasa ada yang mengawasinya dari dalam kegelapan sudut ruangan. Sinar senter Joko perlahan diarahkan ke sudut itu. Apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Bayangan besar dengan mata merah dan tanduk tinggi itu berdiri di sana, diam menatapnya. Senyumnya lebar, memperlihatkan gigi-gigi tajam.
Senter Joko jatuh ke lantai, tetapi ia tidak menunggu lebih lama. Dengan sisa keberaniannya, ia berlari keluar, meninggalkan gubuk itu bersama anjingnya. Ketika ia tiba di base camp beberapa jam kemudian, wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar. Ia memberitahu penduduk setempat tentang penemuannya. Tim evakuasi pun dikerahkan untuk mengambil jenazah ketiga pendaki tersebut. Namun ketika tim sampai di lokasi, gubuk itu sudah tidak ada. Tidak ada kerangka, tidak ada tulisan di dinding, hanya area kosong dengan tanah basah dan jejak aneh yang tak teridentifikasi. Cerita tentang Gunung Laras semakin mengerikan setelah kejadian itu. Banyak yang percaya bahwa ketiga pendaki itu telah menjadi bagian dari kutukan gunung, selamanya terjebak di sana. Dan Joko, ia tidak pernah kembali ke gunung itu. Katanya, malam setelah ia turun, ia bermimpi buruk, mimpi di mana bayangan besar bertanduk itu berdiri di depan rumahnya, tersenyum sambil berbisik. Kamu seharusnya tidak melihat